Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kalau baik ya. Mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Nehemia pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Nehemia pasal 8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Nehemia di dalam Perjanjian Lama, bukan Perjanjian Baru ya. Sudah didapatkan Bapak Ibu? Kalau sudah didapatkan, saya mengundang kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu membacakan ayat kedua, hingga sampai nanti kita di ayat yang ke-13. Dengan judul perikop yang sudah ditetapkan oleh LAI, yaitu pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daud. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. 1, 2, 3. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa yang kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman Tuhan beberapa ayat sampai tengah hari di hadapan laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisi sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Asbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang lagi berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Sedekia, Yamin, Akub, Sabetai, Odia, Masea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hana, Pelaya, yang orang-orang lain mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembaca dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang lainnya yang mengajar orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Dan berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungannya." Juga orang-orang lain menyuruh semua orang itu supaya dia mendengar kata-kata. Tenanglah,
apabila semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagikan makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita berbicara tentang fokus saat mendengarkan firman Allah. Tentu di dalam kita memahami satu tema ini, fokus saat mendengarkan firman Allah. Nah, untuk mengerti, untuk memahami lebih dalam arti dan makna fokus saat mendengarkan firman Allah, perlu kita menimbulkan pertanyaan, perlu kita memberikan satu penjelasan yang lebih dalam lagi. Tentu kalau kita berbicara fokus saat mendengarkan firman Allah, tentu kita bertanya, mengapa kita perlu fokus mendengarkan firman Allah? Apa tujuannya? Kapan dan di mana saya harus fokus mendengarkan firman Allah? 3 pertanyaan ini membuat kita mengerti lebih dalam di dalam memahami arti fokus mendengarkan firman Allah. Kita harus tahu bahwa firman Allah adalah wahyu Allah atau diilhamkan oleh Allah. Firman Allah adalah suara Allah atau ungkapan Allah yang disampaikan lewat para nabi yang dipakai untuk menulis firman-Nya. Sekali lagi saya katakan bahwa firman Allah adalah suara Allah atau dihembuskan oleh Allah. Jadi artinya, kalau pertanyaan tadi mengapa saya fokus mendengarkan firman Allah, jawabannya adalah karena firman Allah adalah suara Allah. Dan saat firman Allah dibentangkan, dan di saat itu kita sedang mendengarkan suara Allah. Di saat itu Allah berbicara kepada kita. Di saat itu Allah berbicara kepada umatnya. Di saat firman Tuhan disampaikan, tujuannya adalah yaitu untuk mengerti, memahami apa yang Allah maksudkan di dalam kehidupan saya, apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Itu tujuannya mengapa kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan saat ketika kita tidak fokus di saat Tuhan sedang berbicara, di saat kita tidak fokus di saat Tuhan sedang berbicara kepada setiap pribadi kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, tentu kita tidak bisa merespon apa-apa. Tentu kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya kalau kita tidak fokus. Kapan dan di mana saya harus fokus mendengarkan firman Tuhan? Tentu Bapak Ibu, pada umumnya di saat kita sedang duduk seperti saat ini, di saat kita berkumpul bersama jemaat Tuhan, di situ kita fokus dari masuk kita di dalam rumah Tuhan. Di saat itulah kita duduk diam, hening, bersatu dulu di hadapan Tuhan sampai ibadah selesai. Kita mendengarkan Tuhan di dalam hidup kita. Juga di mana? Yaitu di gereja dan juga di dalam perenungan pribadi, di mana kita membaca, merenungkan firman Tuhan secara pribadi di rumah masing-masing. Ini tujuannya, fokus saat mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus,
Di dalam pembacaan kita hari ini di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 hingga ayat ke-13 menceritakan tentang bagaimana orang Israel atau bangsa Yehuda aksi mereka ketika mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem, mereka membuat satu terobosan yang baru, mereka membuat satu reaksi yang baru, menunjukkan satu pertobatan yang baru di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Yehuda adalah ditawan oleh bangsa Babel atau Raja Nebukadnezar saat itu, yaitu mereka dibawa di Babel. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak taat pada Tuhan saat itu. Karena mereka saat itu memberontak di hadapan Tuhan. Karena mereka saat itu melawan Tuhan, tidak lagi menegakkan hukum Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu sesuai sesuka hati mereka. Akibatnya mereka dihukum oleh Allah, memakai bangsa Babel, dibawa ke peperangan. Tapi karena pertolongan Tuhan, bangsa Babel dikalahkan oleh bangsa Persia. Dan pada saat bangsa Babel telah dikalahkan oleh bangsa Persia pada masa pemerintahan Kores saat itu, Kores di dalam pemerintahannya yang pertama, dia mengizinkan bangsa Israel yang sudah ditawan oleh bangsa Babel saat itu pulang ke Yerusalem. Lalu saat itu diberikan izin untuk kembali membangun bait Allah. Tetapi pada saat itu bait Allah tidak terlaksana dengan lancar dalam pembangunan. Dari Raja Kores, Raja Darius, Ahasveros sampai Raja Artasasta, barulah Nehemia disuruh pulang ke Yerusalem untuk melanjutkan pembangunan bait Allah dan sekaligus untuk membangun tembok Yerusalem saat itu. Dari saat itu bangsa Israel sudah menetap di kota-kota mereka masing-masing. Dan di sanalah mereka, ketika mereka mengerti, ketika mereka merasakan bahwa Tuhan telah menyelamatkan mereka, Tuhan telah memulihkan keadaan mereka dari diperbudak oleh bangsa Babel. Sekarang Allah memakai bangsa Persia untuk memulihkan mereka pulang ke Yerusalem. Hal ini kalau kita membaca di dalam Ezra pasal 1, di situ diceritakan tentang bagaimana bangsa Israel, secara khusus Yehuda, pulang ke Yerusalem. Ketika mereka sudah merasakan kasih Tuhan, ketika mereka sudah merasakan anugerah Tuhan dalam hidup mereka, dikatakan Bapak Ibu di dalam pembacaan kita hari ini, mereka membuat satu terobosan yang baru, mereka membuat satu hal yang baru. Kalau dulunya mereka adalah tidak melakukan kehendak Tuhan, kalau dulunya adalah menutup telinga mendengarkan suara Tuhan, menutup hati untuk mau mendengarkan suara Tuhan, sekarang karena mereka sudah mengalami perbudakan dan sekarang mereka sudah dipulihkan oleh Tuhan, sekarang mereka mau bertobat. Mari kita melihat reaksi apa yang dilakukan oleh Yehuda saat itu. Mari kita belajar dari kehidupan orang-orang Yehuda ini, sehingga kita nanti juga dapat fokus di saat kita membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan ketika kita datang ibadah di tempat ini, sehingga kita tidak main-main, kita tidak main game online, maka kita fokus mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada kita, Dia memakai para hambanya untuk menyampaikan apa isi hatinya kepada setiap orang. Yang pertama, reaksi yang dilakukan oleh Yehuda yaitu haus
akan firman Allah. Haus akan firman Allah. Perhatikan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini adalah reaksi yang dilakukan oleh orang Yehuda pada masa Nehemia dan Imam Ezra. Dikatakan ketika mereka sudah menetap dan merasakan nyaman, tembok sudah dibangun, tidak ada lagi musuh mereka sudah tenang. Mereka bersepakat, seluruh rakyat, seluruh umat meminta Imam Ezra untuk membawa kitab Taurat Musa. Katakan di sana di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saya bacakan untuk kita. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat itu di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ini adalah salah satu tindakan reaksi yang dilakukan oleh orang Yehuda. Yang pertama adalah ada kehausan, ada kerinduan untuk mau mendengarkan lagi suara Tuhan di dalam hidup mereka. Apa yang dimaksud dengan bulan ke-7 ini? Reaksi yang ditujukan oleh orang Yehuda di bulan yang ke-7. Bulan yang ke-7 yang ditetapkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Kalau kita memperhatikan di dalam Imamat pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-3 sampai 41. Di sana menceritakan tentang satu ketetapan hari raya Pondok Daun atau hari raya pesta panen yang ditetapkan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Musa saat itu. Yaitu mereka supaya membuat satu pengorbanan persembahan di hadapan Tuhan. Dan di hari pertama bulan yang ke-7 mereka harus ada pertemuan kudus di hadapan Tuhan. Dan saat itu orang Yehuda mengingat tentang ketetapan Allah yang sudah ditetapkan Allah di dalam hukum Taurat Musa, yaitu tetap bulan yang ke-7. Sehingga ketika mereka tahu bahwa bulan yang ke-7 mereka sudah ada, mereka meminta Imam Ezra untuk membacakan isi Taurat itu supaya mereka mengerti, supaya mereka tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Inilah salah satu kerinduan mereka, karena selama mereka di pembuangan dan sebelum mereka dibuang, mereka tidak lagi mengindahkan suara Tuhan. Mereka tidak mau tahu hukum Taurat. Mereka hidup sesuka hati mereka. Dan sekarang ketika mereka sudah merasakan pertolongan Tuhan, ketika mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, sekarang mereka berpindah, mau lagi kembali untuk mau mendengarkan suara Tuhan, untuk mau membuka hati diperbaharui. Reaksi yang pertama mereka adalah mereka tuju, adalah menutup diri, ada kehausan, ada kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, sehingga mereka meminta Imam Ezra. Inilah yang kita dapat contohi, inilah yang kita dapat teladani, ini yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita. Kita harus juga memiliki kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan. Bangsa Yehuda kalau dulunya adalah menutup telinga, mengeraskan hati di dalam mendengarkan suara Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kalau dulunya mereka memusuhi imam-imam, kalau dulunya adalah mereka membunuh para imam, sekarang mereka justru meminta para imam untuk berbicara kepada mereka. Ini adalah salah satu perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan orang itu. Yang dulunya adalah pembenci Tuhan, sekarang mereka adalah penyuka. Inilah pertobatan yang luar biasa
yang ditujukan oleh bangsa Yehuda di dalam mendengarkan firman. Yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu kita pelajari dari kehidupan bangsa Yehuda ketika mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah mereka betah dan fokus mendengarkan firman Allah. Mereka betah dan fokus mendengarkan firman Allah. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-9. Di sana diceritakan tentang bagaimana ketika mereka meminta Imam Ezra untuk membacakan firman Tuhan ini. Dan Imam Ezra waktu itu juga dia tidak menahan. Dia langsung mengambil kitab Musa atau kitab Taurat itu. Dan dia membawa di hadapan seluruh umat. Dan dia membacakan kitab itu. Dikatakan bahwa Ibu, pembacaan kitab itu dari pagi hingga sampai tengah hari. Inilah reaksi pertama mereka yang mereka buat adalah mereka pertama di dalam mendengarkan suara Tuhan. Mereka bersedia, mereka duduk manis, tetapi di saat itu mereka bukan duduk, dikatakan berdiri. Bayangkan dari pagi sampai tengah hari. Berarti kalau kita hitung ada 6 jam. Mereka betah, bersedia mendengarkan firman Tuhan karena mereka tahu bahwa suara Tuhan yang mereka sedang dengar. Inilah satu hal yang kita dapat pelajari. Lalu bukan hanya ada tubuhnya di situ, Bapak Ibu, bukan hanya dia berdiri mendengarkan Imam Ezra, tetapi dia juga fokus mendengarkan apa yang dibacakan oleh Imam Ezra, apa yang disampaikan oleh Imam Ezra. Bukan mereka menutup mata untuk tidur. Justru mereka mendengarkan, katakan fokus, mereka memperhatikan apa yang dibacakan oleh Imam Ezra itu dari kitab Taurat itu. Dan dikatakan setiap yang mendengar dan mengerti, karena mereka fokus, akibatnya adalah mereka mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh Imam Ezra. Imam Ezra tidak sia-sia berbicara selama 6 jam dari pagi sampai tengah hari. Tapi Imam Ezra berhasil. Dan bukan hanya Imam Ezra yang menyampaikan firman Tuhan. Dikatakan ada Bani Lewi atau imam-imam yang lainnya. Imam Ezra membacakan kitab Taurat itu dalam bahasa Ibrani, dan orang-orang Lewi yang lainnya memberikan keterangan-keterangan kepada seluruh umat yang masih belum mengerti arti firman yang disampaikan oleh Imam Ezra. Karena pada saat itu orang Yehuda adalah bahasanya yang pada umumnya ada dua, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Nah, orang-orang yang tidak mengerti bahasa Ibrani dan orang Lewi ini menerangkan atau menjelaskan arti dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab ini. Jadi semua orang yang datang pada saat itu adalah mereka semua mengerti apa yang disampaikan oleh Imam Ezra. Dan dikatakan Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-6, ke-7, ketika Imam Ezra itu membacakan kitab Taurat. Kalau tadi saya mengajak kita berdiri adalah karena saya sudah membaca di sini. Itu adalah salah satu ajakan bagaimana Imam Ezra juga menerapkan pada saat itu mereka mengajak jemaatnya untuk menghormati firman Tuhan yang disampaikan. Artinya mereka berdiri adalah salah satu penghormatan. Mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Ezra adalah suara Tuhan, bukan suara manusia. Mereka tidak melihat kepada manusianya, tapi mereka menghargai bahwa itu adalah suara. Selain itu, dikatakan ketika Imam Ezra membuka kitab itu,
Imam Ezra memuji Tuhan dan mereka menyambut, amin, amin atas seluruhnya. Dan saat itu mereka mengangkat tangan dan mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka sujud sampai muka. Itu artinya bahwa orang Yehuda yang dulunya tidak pernah menghormati Allah, tidak menghargai firman Allah, sekarang mereka menunjukkan satu penghormatan yang sungguh. Yang dulunya adalah tidak pernah fokus mendengarkan firman Tuhan, sekarang mereka membuka telinga, membuka hati untuk mendengarkan suara. Bahkan mereka sujud sampai muka mereka. Inilah teladan yang benar yang dilakukan oleh Nehemia dan Imam Ezra untuk membangun kerohanian umat Yehuda. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, ketika mereka sudah dibacakan dan sudah diberikan keterangan-keterangan oleh Imam Lewi. Yang ketiga, ketika mereka sudah mendengarkan itu adalah mereka menyesali dosa. Mereka menyesali dosa mereka. Ya. Perhatikan di dalam ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Ketika mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar, tapi firman Tuhan yang sudah mereka dengar dan mereka mengerti dan membuat satu terobosan di dalam hati mereka. Firman Tuhan yang sudah mereka dengar menggugah hati mereka, menyadarkan mereka akan kesalahan yang mereka lakukan selama ini di hadapan Tuhan, sehingga mereka menangis di sana, sehingga mereka menangisi, menyesali semua dosa di hadapan Tuhan, karena mereka baru tahu ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, menyesali dosa mereka selama ini yang mereka jauh dari Tuhan, yang membuat mereka dibuang di Babel. Katakan mereka menangis. Dan ketika mereka menangis, ini adalah salah satu bukti bahwa orang Yehuda benar-benar menyesali perbuatan mereka yang dulu, menyesali dosa-dosa mereka yang dulu. Sekarang mereka menangis di hadapan Tuhan. Sekarang mereka baru tahu, baru sadar bahwa Tuhan itu begitu mengasihi mereka. Tapi di tengah-tengah tangisan mereka, di tengah-tengah kedukaan mereka di dalam dosa-dosa mereka, Nehemia dan Imam Ezra dan orang-orang Lewi menyuruh mereka untuk tidak lagi menangis, karena bulan yang ketujuh adalah bulan yang bersukaria di hadapan Tuhan, hari raya yang memuliakan Tuhan. Jadi Nehemia dan Imam Ezra dan orang-orang Lewi, mereka menyuruh supaya bangsa Yehuda bersuka cita. Dari cerita ini Bapak Ibu kita belajar, kita juga sebagai orang yang sudah ditawan oleh dosa, kita ini adalah orang-orang yang sudah dibuang, yang sudah dibelenggu oleh dosa. Tetapi Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk membebaskan kita, untuk memulihkan kita, untuk mengembalikan kita kepada Allah. Apa yang kita lakukan ketika kita sudah diselamatkan oleh Kristus, ketika Kristus sudah rela disalibkan mati untuk kita? Mari kita seperti bangsa Yehuda, mari kita seperti bangsa Israel. Kalau dulunya kita dalam jauh dari Allah, kalau dulunya kita tidak mengenal Allah, tapi Kristus menyelamatkan kita, mengambil kita, memanggil kita. Sekarang mari kita seperti orang Yehuda. Sebagai orang Kristen harus memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang Kristen harus memiliki kehausan akan firman Tuhan. Orang Kristen harus memiliki kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita tidak ada kerinduan untuk mendengar
mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita tidak ada kerinduan, kehausan untuk mendengarkan firman Tuhan, kalau kita menutup telinga, kalau kita cepat tersinggung di saat kita ditegur dengan firman Tuhan, itu artinya kita masih hidup tidak haus. Orang Kristen yang sejati harus haus akan kebenaran Tuhan, harus haus mendengarkan suara Tuhan, karena suara Tuhan adalah menuntun kita untuk bertindak, untuk melangkah ke arah yang Tuhan. Jikalau kita tidak memiliki kehausan, kerinduan akan firman Tuhan, kalau kita dalam beribadah hanya asal-asalan, kalau kita hanya duduk diam, tetapi nafas kita atau pikiran kita entah di mana, entah melayang kemana, itu namanya tidak fokus. Jika tubuh kita ada di gereja, tapi pikiran kita ada di mana? Kalau kita hanya cuma ada di gereja, tapi kita tidur di bangku, kita tidak fokus mendengarkan firman Tuhan, itu sama aja kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus betah fokus mendengarkan firman Tuhan. Tapi terkadang orang Kristen lebih betah di mall, di warung, daripada betah di dalam gereja. Lebih betah jalan-jalan daripada betah di dalam gereja. 2 jam di dalam gereja terkadang seperti api yang membara, tapi kalau 10 jam di warung seperti salju rasanya. Tetapi hari ini kita diingatkan, orang Yehuda yang sungguh-sungguh percaya, dari pagi sampai tengah hari mereka betah fokus mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau kita orang Kristen baru 20 menit pengkhotbah berbicara, sudah 5 waktu, ya. Jadi itu pun duduk. Tapi kalau bangsa Yehuda begini, seandainya kita di posisi seperti itu, ya seperti saya bilang tadi, ibarat para api sedang kita ada di sana. Ya. Tapi lewat firman ini mengingatkan kita supaya kita betah mendengarkan suara Tuhan. Jangan pandang manusia yang sedang berbicara, tapi pandang pada Tuhan, bahwa sedang berbicara itu Tuhan memakai untuk menuntut Bapak Ibu dan saya untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan lihat dari suaranya, jangan lihat dari volumenya, tapi lihatlah kepada Tuhan. Bukakan hati untuk menerima firman Tuhan. Jangan kita sambil mendengarkan firman Tuhan main game, ya, main HP. Kalau boleh nanti HP-nya dimatikan saja. Bawa Alkitab lebih bagus, ya. Bawa Alkitab seperti ibu di depan ini, bawa Alkitab. Nah, itu lebih tidak menggoda, ya. Kalau ada pesan, ya pasti tergoda, pasti. Itu tidak fokus. Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini kita fokus mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah suara Allah. Tentu Bapak Ibu, kalau kita tidak mendengarkan suara Allah, ibarat saja suara, atau kalau orang tua kita atau suami terutama, ya, suami sedang berbicara kepada kita atau ibu, padahal kita tidak memperhatikan, pasti suami marah. Atau juga orang tua tidak diperhatikan oleh anak, orang tua pasti marah. Mana yang lebih mulia, mana yang lebih berharga, Allah atau orang tua atau suami? Itu Allah lebih mulia. Maka dari itu, mari kita memperhatikan di saat firman Tuhan, di saat ibadah di tempat ini maupun di tempat lain, maupun di saat kita renungan secara pribadi. Yang ketiga, ketika juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, maka kita menyesali
Jangannya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi biar masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Artinya kuping kiri, artinya kuping ingat lagi firman Tuhan. Jangan sampai kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah capek keringatan di atas mimbar, jemaat keluar bekerja, ditanya firman Tuhan gimana? Sia-sialah khotbahnya berapi-api di atas mimbar. Tidak ada dampaknya bagi jemaat. Ya, artinya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengerti dan menyesali. Ketika kita ditegur atau ketika kita diingatkan, lakukanlah firman Tuhan itu. Jangan hanya dengar di dalam gereja, tapi di luar gereja tidak ada praktik. Tapi biarlah firman Tuhan itu kita lakukan, bukannya sedang mendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan saya, juga Bapak Ibu, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama tadi, miliki kehausan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Artinya perbanyak mendengar firman Tuhan daripada mendengarkan lagu-lagu Korea zaman saat ini, ya. Terutama pemuda, pemudanya sudah mulai tidak banyak yang hadir di ora elabora. Ya, utamakannya ingat tadi firman Tuhan adalah suara Tuhan. Kedua adalah betah dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Lebih baik 2 jam di gereja daripada 10 jam di luar. Ya, jangan sampai berkata, oh gereja ibarat bara api, tapi kalau di luar seperti salju, ya. Ketiga adalah menyesalilah akan dosa ketika kita ditegur oleh firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Minta Bapa yang menurut. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih untuk teguran firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang sudah memberkati kami, memberi segala kebutuhan kami, mencukupkan segala keinginan kami. Tuhan juga ingin kami untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa yang baik, kami berdoa, mohon agar kiranya setiap kami semua diingatkan untuk suka membaca firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan, suka berdoa, dan juga suka untuk menceritakan firman Tuhan kepada sesama kami. Tolong kami ya Bapa, bantu kami semua untuk hidup sehari demi sehari mengikuti perintah-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami